Halo Sobat Pemirsa, Kementerian Tenaga Kerja akan memanggil dan mengaudit aplikator yang tidak memberikan bonus hari raya atau BHR kepada pengemudi ojek online. Kementerian Tenaga Kerja juga mengkritisi batasan usia dalam syarat lamaran pekerjaan. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Togi Sinaga. Inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Bisa rencana pertemuan antara Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat usai Lebaran tahun ini. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut pertemuan akan digelar secepatnya. Wacana pertemuan antara Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat usai Lebaran tahun ini. Hal ini diungkap oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani usai menghadiri acara Halal Bihalal di Jakarta. Menurut Ketua DPR RI ini, pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto akan dilaksanakan secepatnya. Ya, Ibu menyampaikan salam kepada Pak Prabowo, semoga sehat selalu dan semoga setelah Lebaran suasana akan menjadi semakin baik dan semuanya berjalan dengan baik untuk bangsa dan negara. Rencana pertemuannya kapan, Pak? Secepatnya. Secepat-cepatnya. Hal senada juga disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dasko mengaku telah ada pembicaraan mengenai rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto tersebut. Nah, itu sama-sama sepakat, itu secepatnya. Secepatnya kapan? Kita tunggu aja. Tadi sudah sempat ngomong dikit-dikit sih sama Mbak Puan. Rencana pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto ini telah berlangsung sejak pemilihan presiden 2024. Bahkan menu nasi goreng pun disebut akan disajikan dalam pertemuan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani, selamat Lebaran Bu. Maaf lahir batin. Bisa Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba di kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo pada Kamis siang. Kehadiran Menteri Keuangan ini menyita perhatian warga yang berada di rumah Jokowi. Pertemuan antara Sri Mulyani dengan Jokowi berlangsung singkat. Sri Mulyani enggan berkomentar terkait pembicaraan dalam pertemuan dan mengenai Indonesia yang terkena dampak tarif impor Amerika Serikat. Bu Sri Mulyani. Ya, selain Sri Mulyani, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga bersilaturahmi ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain bersilaturahmi, Bima Arya juga membuktikan ini destinasi wisata baru yaitu wisata Jokowi. Wisata ini viral lantaran banyak warga dari berbagai daerah datang berkunjung ke rumah Jokowi. Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah Indonesia akan memberikan penghargaan kepada Sugianto, nelayan asal Indonesia yang menolong lansia di Korea Selatan saat kebakaran hebat. Bantuan akan diberikan melalui keluarga Sugianto yang berada di Indramayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugianto, gimana? Lebaran di sana gimana? Lebaran di sini ya kayak gini. Di sana udah berapa tahun Mas Sugianto? 8 tahun, Pak. Pak kerja di apa? Sektor apa? Fishing. Oh, di fishing. Yang one day fishing atau di Karambah budidaya? Tangkap ikan. Oh, tangkap. Berarti lewat 12 mil. Saya selaku Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sangat bangga dan mengapresiasi tindakan kemanusiaan yang luar biasa. Insya Allah nanti
Mas Sugianto, kalau berkenan pemerintah Indonesia akan memberikan penghargaan di keluarga di Indramayu ya. Yang kedua nanti kita akan coba bantu Mas Sugianto untuk bisa punya visa F2 yang bisa panjang. Yang ketiga nanti kita akan jadikan kayak duta PMI, duta pekerja migran. Dan nanti cerita ini nanti kita akan buat semacam edukasi. Edukasi tindakan-tindakan contoh yang perlu dicontoh oleh PMI seluruh dunia. Bisa nama Sugianto, seorang warga negara Indonesia, tiba-tiba viral di Korea Selatan. Aksinya menyelamatkan para lansia dari kebakaran hutan yang melanda negara tersebut menjadi pujian. Nama Sugianto, seorang warga Indonesia yang bekerja di Korea Selatan, tiba-tiba terkenal. Dirinya menyelamatkan puluhan lansia di Korea saat kebakaran hutan besar melanda negara tersebut. Sugianto merupakan seorang nelayan yang bekerja di Korea, tepatnya di daerah Yeongdeok, Gyeongsang. Pada malam hari saat kebakaran melanda, Sugianto bersama kepala desa setempat berlari dari rumah ke rumah untuk menginformasikan warga bahwa api akan datang. Sugianto bersama kepala desa menggendong para warga lansia sejauh 30 meter ke pembatas laut. Warga pun berterima kasih dan mengungkapkan rasa syukur atas pertolongan Sugianto. Sugianto sudah bekerja sebagai nelayan di Korea sejak 8 tahun lalu menggunakan visa kerja. Ia lancar berkomunikasi dengan warga lokal menggunakan bahasa Korea. Sugianto sendiri memiliki anak berusia 5 tahun dan istri yang berada di Indonesia. Atas jasanya itu, Korea Selatan mempertimbangkan visa jangka panjang untuk Sugianto. 시골에는 더 빨리 자요. 연기가 많이 오니까 숨쉬기 힘들잖아요. Sebelumnya, kebakaran hutan di Gyeongsang Utara, Korea Selatan, menghanguskan lebih dari 38.000 hektar. Kebakaran bahkan juga menelan korban jiwa 28 orang dan puluhan orang terluka. Sementara kurang lebih 3.000 orang dievakuasi. Dampak kebakaran ini membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Amerika Serikat mengenakan tarif 32% bagi barang asal Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat. Lantas, apa efeknya bagi ekonomi Indonesia? Selengkapnya usai jeda.